Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ingkang kula takdimi Ustaz Kyai Haji Samsuri Abu Arafah, para bini sepuh, para sesepuh, para kiai, para ustad, ustadzah, para guru, iki sedaya guru sedaya dari SDK Sekolah Dai dan Khalifah, Sekolah Dai Kampung, Sekolah Dai dan Khalifah. Moga sareng-sareng kula panjenengan tansah ngunjukaken suka syukur puja puji kanthi maos tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Awit kula panjenengan sedaya wonten ing enjang menika tasih dipun paring nikmat ingkang paling agung, inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah, dan dipun jagi dening Gusti Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa insyaallah. Sholawat atau salam boten kesupen sumangga tansah kita unjukaken dumateng ngarsa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi maos sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil akhir mangke. Para ustaz ustadzah, guru dan sedaya adik-adik ingkang mengikuti takhib Ramadan yang diserahkan oleh Sekolah Dai Kampung sing yuswane sampun sak pantaran kula, enten sing saged nebak pinten kurang luweh umur kula pinten. Surprise itu anu sing paling pas. Nah, 8. Kok ketok mesti tuwek tenan. Mbok ora berenang sithik ngaten lho. Nah, 17. mboten enten. Nggih. 55. Nggih, 50. Lumane sing bener berapa? Wonten sing yuswane sampun 60 tahun. Nggih, enten sing 60 tahun wonten. Setidaknya saya yang usia 55 tahun ya, yang mulai puasa umur 10 tahun, berarti kula nindakaken siam Ramadan sampun pinten tahun? Ya. Sudah 45 tahun ya, berpuasa dan tidak ada 1 tahun selangkan nggak ada, kita puasakan terus menerus. Sing yuswane 20 tahun setidaknya kalau puasa dimulai umur 10 tahun sudah 50 tahun kulon panjenengan siap. Sing umurnya 40 tahun setidaknya sudah 30 tahun puasa. Pertanyaannya, apakah puasa yang selama ini kita jalankan, ada yang sudah 30 tahun berpuasa, 40 tahun berpuasa, 50 tahun berpuasa ya, sudah sampai pada tujuan goal ya puasa itu sendiri ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Napa poso kula panjenengan sampun mengantarkan
pun menjadikan kulon panjenengan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa. Begitu selesai Ramadan semakin bertakwa, begitu selesai Ramadan dan terus, sehingga dari tahun ke tahun ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Coba yang merasa panjenengan sing merasakan ya, bahwa setiap tahun tujuan puasa itu dapat dicapai. Sinten? Kayak Idul Pres Mas yang Mas. Ya. Karena ketika tujuan puasa la'alakum tattaqun itu tercapai, ya, tidak ada doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Ya. Napa? Malaikat Jibril ngendika, ya Allah, celakalah orang yang berpuasa sampai puasa berikutnya tapi tidak menjadi sebab diampunkannya dosanya. Artinya puasa selesai, dosa terus ditabung sampai dengan tahun berikutnya. Kemudian malaikat Jibril ngendika, celakalah ya, orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya tidak menjadi sebab ya, orang itu masuk surga. Artinya tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, celakalah orang yang ketika disebut namamu ya, Rasulullah Muhammad tidak membaca sholawat. Mesinipun para guru, para ustadz-ustadzah, ketika tujuan puasa bisa dicapai meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka ya, tidak hanya dalam bulan Ramadan ya, kita bisa menghindari ghibah ya, tidak hanya di bulan Ramadan ya, kita menghindari namimah, tidak hanya di bulan Ramadan ya, kita mampu menahan amarah ya. Tapi semua bulan-bulan yang lainnya ya, diisi dengan nilai-nilai ibadah. Yang terkadang kita sangat sulit ya, untuk menilai diri kita sendiri sudah pada nilai-nilai ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum ya. Ya, di beberapa Al-Quran, di ayat Al-Quran kita diberikan guidance siapa sih orang yang bertakwa. Misalkan di Al-Baqarah 177 misalkan, laisal biro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ya. Nah di ayat ini walakinna biroman amana billah wa yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wa nabiyyin, semua insya Allah tidak ada yang diragukan, percaya kepada Rahman amanah billah wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal malaikat, kepada malaikat, wa nabiyyin, kepada nabi-nabi. Tapi ketika sudah ke sambungan ayat berikutnya ya, walakinna biroman amanah billah wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wa nabiyyina wa ata mala ala hubbi ya, yang mendermakan, yang menafkahkan, yang membelanjakan hartanya yang dicintai, wa akal malah hobi, zawil kurba, kepada kerabatnya, wal masakin wal wabda sabil basail wa biriqab,
ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, buah-buah takwa itu bukan hanya kita percaya kepada Allah, bukan hanya percaya kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada nabinya, bukannya sekedar kita menjalankan sholat yang diperintahkan Allah, tetapi lebih dari itu bagaimana kita dalam keseharian semuanya bernilai ibadah. Kita bekerja sebagai petani, ya, pekerjaan kita bernilai ibadah. Kita sebagai pengusaha, pekerjaan kita sebagai ibadah. Kita sebagai pedagang, ya, profesi kita sebagai pedagang juga menjadi ibadah. Apapun profesi kita, pekerjaan kita bernilai ibadah. Sekitar 4 hari yang lalu saya ada safar dengan Ustadz Abu Bakrin dari Sragen, Ustadz Tias, Ustadz Sihab, Ustadz Mulyono, dan beberapa santri dari Eskarima, ya, safari bisnis judulnya begitu. Kita ke salah satu pabrik namanya pabrik Rahmasari, PT Rahmasari Group, satu pabrik yang didirikan oleh Pak Suhadi yang pada tahun 2013 kena PHK karena perusahaan tempat bekerjanya kolab. Kemudian beliau merintis usaha herbal yang saat ini, ya, sudah 200 item produk herbal termasuk minuman. Kalau di beberapa tempat kita lihat minuman botol lemon madu, ya, kemudian sari jahe dan sebagainya, itulah produk, termasuk produk kosmetik. Kami mencoba belajar dengan sharing, ternyata gitu ya, ternyata semua yang dilakukan perusahaan itu adalah dakwah. Ketika menerima karyawan, ya, belum terseleksi bahwa semuanya sudah sholat, artinya ada yang sudah sholat, ada yang belum. Belum semuanya mengenakan jilbab, ada yang sudah mengenakan, ada yang belum. Tapi karena pekerjaannya, usahanya harus bernilai ibadah, maka dia mengkondisikan bagaimana perusahaan itu, ya, menjadi ladang amal ibadah, sehingga diselenggarakanlah kajian. Yang tidak sholat kemudian bisa sholat, yang tidak berjilbab jilbab. Kemudian setiap tahun diberangkatkan umroh minimal 2 orang. Setiap bulan dibayarkan zakat minimal 35-an juta setiap bulan. Ya. Kemudian karyawan yang tadinya tidak pernah kurban setiap tahun, karyawan diedukasi, karyawan dididik bagaimana karyawan setiap tahun berkurban. Dan sekarang seluruh karyawan, ratusan karyawan itu semuanya setiap tahun berkurban karena ada tabungan kurban. Nah, itu salah satu bahwa ladang ibadah, ladang amal itu tidak hanya, ya, ibadah-ibadah yang secara khusus diperintahkan Allah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, ya. Atau bahkan mungkin dari seluruh perintah Allah belum kita lakukan semua, ya. Ketika sampai ke kaitannya ke harta benda kita, ke zakat misalkan, ya, jangan-jangan kulon panjenengan belum melakukannya dengan benar, gitu. Ya, seperti Pak Suhadi tadi, begitu masuk Ramadan maka dihitung seluruh hartanya, dihitung, kemudian dihitung zakatnya dan dikeluarkan. Kemudian kami diamanahi, ya, saya secara pribadi, ya, dengan teman-teman diamanahi untuk mengelola beberapa kegiatan mulai dari kuliner
sampai dengan beberapa objek wisata. Ya. Hal yang paling sederhana ya, kami lakukan adalah bagaimana ya, membuat dalam perusahaan itu kondusif, nyaman untuk beribadah, dan satu dengan yang lain saling memberikan contoh yang baik. Dan hasilnya dalam waktu kurang dari 3 tahun, alhamdulillah ada 4 orang yang menjadi mu'alaf. Ya, ada 4 orang yang menjadi mu'alaf, bukan karena kita ceramahin, bukan karena kita dakwahin, ya, tetapi karena mereka merasakan bahwa lingkungan kerjanya nyaman. Ya, ternyata lingkungan kerja yang Islami itu nyaman. Monggo Ustaz Abu Sardin. Gitu. Ya. Sehingga yang tadinya tidak berjilbab juga berjilbab, bahkan ada 4 orang yang tadinya Nasrani ya masuk Islam. Nah, ini contoh-contoh yang kami maksudkan bahwa ketakwaan kita ya, juga harus diisi dengan amaliyah ya, dalam muamalah. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu menghormati sekaos, kalau tadi kita sudah puluhan tahun ya berpuasa, tapi belum mengantarkan kita menjadi ya orang-orang yang senantiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah, jangan-jangan kita hanya mengandalkan amal kita, jangan-jangan kita hanya mengandalkan ibadah kita, tapi kita lupa berdoa untuk mohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira karena Bapak Ibu, semua dai, semua ustadz-ustadzah sudah sangat hafal dengan doa yang populer ini ya, doa dari Rasulullah Muhammad SAW, dari Ibnu Mas'ud, ngendika bahwa Rasulullah SAW senantiasa, kalau senantiasa berarti sering sekali berdoa, Allahumma ini as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kan sebenarnya apa kita ini? Kita mohon ya Allah ya, Allahumma ini as'aluka, ya Allah, sebenarnya kami mohon kepadamu untuk diberikan huda, petunjuk. Huda yang dimaksud adalah petunjuk untuk mendapatkan ilmu, sehingga kita diberikan pemahaman terhadap syariah Allah, diberikan petunjuk dalam beramal. Jadi kita punya ilmu tapi kita lupa amal. Kemudian watuqa, kita mohon pada Allah. Rasulullah mencontohkan untuk berdoa akan diberikan ketakwaan. Rasulullah sudah dijamin bahwa Rasulullah adalah yang senantiasa dibimbing oleh Allah ya, semua paham bahwa Rasul adalah maksum. Tapi kenapa Rasulullah senantiasa juga berdoa ini ya, untuk mendapatkan huda, mendapatkan tuqa, menjadi dijaga ketakwaannya kepada Allah, senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah ya, dan menjauhkan larangan Allah ya. Kemudian wal afafa ya, dijaga oleh Allah dari ya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Karena sekarang ini setan menikah ya, setiap detik bahkan
bergentayangan tidak hanya dalam diri kita tapi dalam jari-jari kita. Coba kalau panjenengan sudah pegang HP gitu, kemudian tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja ya, melihat ya video-video ya, yang menjadikan sebab dosa kita. Tapi kalau Allah jaga gitu ya, kita bisa dihindarkan dari bentuk-bentuk itu. Karena kita berdoa kepada Allah bisa jadi menjadi sebab ya, yang seharusnya kita melihat aurat orang yang diharamkan kita ya, yang seharusnya kita berbuat maksiat ya, karena Allah jaga maka kita terhindar dari maksiat. Kemudian yang terakhir adalah kita mohon ghina. Ghina itu kecukupan ya, bukan banyaknya harta benda. Orang yang bertakwa, yang dijaga oleh Allah sifat ghinanya, maka diberikan rezeki yang sedikit cukup ya, yang banyak cukup nama kurang. Ternyata Bapak Ibu ya, sifat rezeki itu ya bagi orang muslim, bagi orang yang bertakwa, orang yang dibimbing Allah ya, ketika diberikan rezeki yang banyak ternyata masih kurang ya. Ya, orang-orang misalnya seperti kemarin yang kita kunjungi Pak Suhadi dan orang-orang ahli yang lain ya. Ini kita baru bisa membayar zakat 350 juta, yang bisa kita beri baru 200 orang, masih kurang kan? Di sini orang-orang yang berkekurangan itu masih ribuan. Jadi sangat sedikit sekali kalau saya membayar 350 juta. Jadi sifat dari harta itu adalah ya, jangan mempersepsikan harta untuk tidak dibawa mati. Bagi pengusaha-pengusaha muslim harus dibalik, harta harus dibawa mati ya. Yang dimakan akan jadi kotoran, itu yang kita tinggal, yang kita pakai itu akan usang ya. Kita yang pakai apa? Pakaian semahal-mahalnya pakaian berapa, rumah sebagus-bagusnya rumah berapa, mobil sebanyak-banyaknya mobil berapa akan kita tinggal semua. Tapi harta yang banyak adalah yang kita infakkan, yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang akan kita bawa sampai mati. Jadi juga jangan dibalik. Orang Islam kan harus zuhud. Orang untuk beribadah ya, kepada Allah harus zuhud. Zuhud itu tidak identik dengan menghindari harta, tidak menghindari dunia ya. Zuhud itu ya, kalau panjenengan ya, diparingi harta benda yang melimpah tetap sederhana. Jadi walaupun bisa beli Alphard panjenengan, oh cukup Avanza, wong wis fungsine pun Avanza. Jadi kan iso membeli motor besar misalkan harganya miliaran, NMAX ya wis cukup, ya, Beat ya wis cukup misalkan itu. Ya, itu juga. Tapi kalau misalkan panjenengan motornya Max, motornya nopo niku Beat, karena tidak bisa beli NMAX, itu bukan zuhud, itu kepepet gitu. Itu kepepet gitu. Rumahnya ya, sederhana karena tidak bisa membangun yang lebih baik, itu bukan zuhud tapi kepepet ya. Karena belinya hanya bisa itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk menyemangati diri kami sendiri saja, bahwa ternyata kita puasa puluhan tahun
ya kalau seperti saya tadi 50 tahun ya saya masih merasa kok tujuan la'alakum tattaqun itu belum ya belum seperti yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya kalau panjenengan masih sering SMS, salah satu saja begitu, SMS itu susah melihat senangnya orang atau senang melihat susahnya orang gitu. Nah itu tujuan puasa salah satunya belum dapat dicapai. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Bila itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.